Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita sudah saksikan bersama ya, bagaimana bencana yang terjadi di Indonesia. Salah satunya itu gempa di Palu dan tsunami juga ya, dimana kondisinya sangat mengenaskan sekali. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sistem nasional penanggulangan bencana, di mana sistem adalah suatu hal yang memang harus terpadu bersama-sama dan merupakan sesuatu hal yang diprogram. Nah, data yang saya impun dari BNPB bahwa tren bencana global itu meningkat sekitar 76% berupa bencana hidrometeorologi, jadi banjir, longsor, siklon, maupun kekeringan, termasuk juga tsunami. Nah, dampaknya adalah sebagian besar negara-negara miskin yang sedang berkembang, sedangkan tren bencana itu akan meningkat karena jumlah penduduk, urbanisasi, degradasi lingkungan, maupun kemiskinan, dan yang paling berat adalah pengaruh perubahan iklim global. Untuk Indonesia sendiri, sebagian besar itu karena adanya anomali cuaca dan kemarau basah yang menyebabkan bencana. Ini data yang saya dapatkan dari BNPB ya. Sedangkan kasus hidrometeorologi itu meningkat selama tahun 2016, sedangkan jumlah kejadian bencana itu sekitar 1495 kali dengan dampak 257 orang meninggal, 303 orang luka, dan 2,1 juta jiwa mengungsi atau menderita, sedangkan bangunan yang rusak itu banyak sekali. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan upaya dalam mendukung tindakan dalam penanggulangan bencana, yaitu dengan membuat suatu dasar hukum yang dimulai dengan dasar hukum kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 dan 21. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian menuju pelaksanaannya, kembali pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008. Nah, di sini juga cikal bakal berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia, yang nanti kerjanya akan secara masif di seluruh daerah di Indonesia. Nah, operasional dari PP tersebut dapat dilihat di sini, yaitu pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan Kepala BPD ini yang di daerah berwenang mengerahkan SDM, baik peralatan, logistik dari instansi maupun lembaga dan masyarakat. Ini merujuk pada pasal 25 PP nomor 21 tahun 2008. Nah, selanjutnya institusi yang lain, dalam hal ini instansi atau lembaga yang dimaksud, misalnya Polri, Kemenpu, Kemenkes, dan Kemensos, ini juga mengambil kewenangan di situ. Selanjutnya untuk manajemennya sendiri dalam kondisi tanggap darurat bencana ya, mulai dari rapat koordinasi, pengkajian, kemudian penentuan status atau keadaan darurat bencana. Jadi ini harus cepat disampaikan, termasuk juga bagaimana melakukan penyelamatan dan upaya evakuasi terhadap korban. Kemudian nanti pemenuhan kebutuhan dasar apa untuk pengungsi, misalnya pada saat di pengungsian. Kemudian kita juga harus bisa mengamati kelompok-kelompok rentan ya. Kemudian pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Selanjutnya, kebijakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dan PP 21 tahun 2008. Ini reaksi yang akan dilakukan untuk tim tanggap bencana, mulai dari penilaian kerusakan, kerugian akibat bencana, kemudian perencanaan rehabilitasi, di sini pengkajian asesmennya, kebutuhan, termasuk sampai ke bagaimana verifikasi dan koordinasi di tingkat bawah. Ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya juga perencanaan dan rehabilitasi ini memerlukan dukungan kelanjutan berupa formulasi rencana aksinya. Ya, ini fokus-fokusnya bisa dilihat di sini. Termasuk juga nanti ini akan mendukung pelaksanaan rehabnya. Jadi titik akhir di sini pelaksanaan rehabilitasi merupakan hasil akhir dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan tidak lupa di situ harus dievaluasi supaya kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan dampak
dan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi para pengungsi. Ini contoh relokasi erupsi gunung api di Sinabung ya. Direlokasi 370 KK untuk warga desa Bekerah ini. Kemudian 240 unit rumah selesai sampai Agustus 2015. Ini salah satu contoh dari upaya rehabilitasi. Ini juga di Kabupaten Banjarnegara ya. Pembangunan 27 unit rumah ya untuk 27 KK korban longsor di Desa Jemblung. Ini juga bekerja sama dengan Pemda setempat dan ada juga bantuan dari NGO. Contoh lain relokasi erupsi Gunung Merapi, ini juga merelokasi sekitar 3.134 KK ya. Kemudian membuat perumahan tipe 36 seharga 30 juta per unit per KK. Jadi ini juga jadi masyarakat dapat subsidi dari pemerintah. Termasuk juga diberikan sertifikat tanah oleh BPN. Tapi dibuat persyaratan ini tidak boleh diperjualbelikan. Jadi sertifikatnya tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga masyarakat yang sudah menempati ini benar-benar masyarakat yang terdampak oleh bencana. Nah, sebagai suatu sistem dia harus terpola dan terpadu ya. Ada dasar hukumnya, ada legislasinya ya. Kemudian juga ada perencanaan, kelembagaan, kemudian sistem pendanaannya seperti apa ya. Kemudian juga bisa kapasitasnya harus dikembangkan sampai ke penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi actionnya itu sendiri ya. Nah, di sini untuk pendanaan sendiri misalnya ini harus ada dukungan dari APBN, APBD, termasuk dana kontingensi maupun dana yang bersumber dari masyarakat. Selanjutnya juga untuk pengembangan kapasitas termasuk di sini pendidikan, latihan, riset, kebencanaan, penerapan teknologi penanggulangan bencana, ini semua harus dikelola dengan baik. Sementara untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana menanggulangi, meminimalisasi resiko, kemudian tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi yang harus menjadi fokus. Selanjutnya kita flashback sedikit mengenai faktor-faktor penyebab bencana yang berasal dari kombinasi antara alam dan antropogenik. Yang pertama adalah dampak perubahan iklim global, di mana terjadi peningkatan temperatur dan pola hujan, sehingga yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi yang meningkat. Yang kedua, kependudukan. Ini ada kerentanan dan urbanisasi. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum, di mana 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan serta adanya bencana asap ini adalah dibakar. Nah, peraturan dan kewenangan lemah, sehingga implementasi di lapangan juga lemah. Setiap tahun terus terjadi pengulangan kejadian. Selanjutnya degradasi dan lemahnya leadership, itu juga menjadi penyebab. Nah, gambar berikut menunjukkan dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Mulai dari konsekuensinya ya, kemudian ada efektif sektornya, ini ya di sektor-sektor yang mulai dipengaruhi, lebih spesifik air, ekosistem, makanan ya, terus energi. Nah, dari yang sektor-sektor yang terdampak ini menjadi dampak yang menjadi lebih besar. Di sini ada impact-nya. Konsekuensi menurunnya level air laut misalnya berpengaruh pada air ya. Nah, sehingga terjadilah dampak kualitas air, meningkatnya penyakit ya, penurunan ketersediaan air, meningkatnya permintaan AC dan alat pemanas ruangan, meningkatnya migrasi penduduk, hingga adanya loss of cultural heritage, jadi hilangnya warisan budaya di suatu bangsa. Untuk mitigasi dan adaptasi sendiri ini ada yang short term, ada yang medium term, dan ada juga yang long term. Nah, skema ini akan bergerak seperti siklus ya, mulai tadi dari konsekuensi hingga ke mitigasi. Nah, selanjutnya ini faktor penyebab bencana terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia. Ini datanya sudah cukup lama ya, 2015. Tapi ini bisa
menggambarkan secara umum bahwa dalam 30-40 tahun itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Terjadinya kerawanan hingga karhutla ini 99,9 ini dibakar. Nah, dibakar kenapa? Karena lemahnya penegakan hukum. Apalagi ditambah dengan lemahnya penataan ruang. Ini yang menyebabkan bencana cepat sekali terjadi. Ya, penduduk yang di tebing-tebing ya, sengaja bikin rumah di pinggir-pinggir tebing seperti ini ya. Di pinggir bukit ya, di bawah bukit bahkan, atau juga di dekat aliran air, sungai. Ya, ini akibatnya rawan sekali. Ini juga tanah longsor. Jadi sedikit saja terjadi gempa, maka semua akan tertimbun. Nah, ini contoh kasus gempa besar. Ini akibat padatnya penduduk, korban jiwa juga menjadi sangat besar. Ya, jadi gempa 6,3 skala Richter itu menyebabkan 5.716 jiwa hilang sia-sia. 306.234 rumah rusak, kemudian kerugian dan kerusakan diperkirakan 29,1 triliun. Apalagi daerah-daerah yang jalur merah ini ya. 27 Mei 2006 gempa besar di Jogja. Indonesia ini terletak di wilayah jalur gempa aktif, yaitu suatu kondisi fisiografi yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas tumbukan 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertumbukan dan bergerak secara relatif ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi wilayah Indonesia itu salah satu kawasan yang rawan gempa dan tsunami. Nah, ini ya salah satu contoh gambaran di mana suatu wilayah dekat sekali atau berada pada jalur lempeng gempa. Ini bangunan yang rusak juga sangat parah ya akibat kondisi yang memang berada pada jalur gempa tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan kenapa di suatu daerah atau satu wilayah itu masih kerap kali terjadi bencana dan menimbulkan korban jiwa yang begitu besar. Nah, ini karena penataan ruang atau penataan kembali bangunan-bangunan ini tidak direncanakan secara baik, sehingga pada akhirnya sudah diketahui lokasi yang sangat rawan dan berbahaya terhadap kondisi gempa tetap dibangun, sehingga akhirnya kembali lagi gempa dan menimbulkan korban jiwa yang begitu besar. Slide berikut. Nah, ini simulasi bencana di Indonesia tahun 2014. Jadi bencana besar yang merugikan atau kerugian negara itu sampai 30 triliun. Ini uraiannya. Di Jakarta akibat banjir 5 triliun, tanah longsor dan banjir di Jawa Tengah ini 2,1 triliun, akibat banjir di Sulawesi Utara 1,4 triliun, kemudian di jalur Pantura ini 6 triliun, kemudian juga kebakaran hutan. Ini juga menjadi masalah yang serius baru-baru ini di Sumatera. Nah, karhutla ini terjadi karena pembukaan lahan dan pemukiman baru. Jadi dampak dari pembukaan pemukiman dan lahan baru ini ya mereka membakar. Nah, akibatnya terjadi kebakaran di suatu tempat yang melebar, meluas sampai ke daerah-daerah lain sehingga menjadi suatu bencana. Ini ilustrasinya dampak karhutla tahun 2015. Jadi kebencanaan itu merupakan pembahasan yang sangat komprehensif ya dan multidimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus-menerus meningkat setiap tahun, maka diperlukan pemikiran terhadap penanggulangan bencana yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Jadi bencana itu adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia harus membangun sistem nasional penanggulangan bencana.